Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Satriadi dan rekan saya Badrudin. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan. Di sini ada proses pengembangan protokol. Protokol komunikasi diimplementasikan untuk sebagian besar dalam perangkat lunak. Tahap pengembangan protokol mulai dari desain hingga integrasi atau instalasi sesuai dengan fase yang diketahui dari pengembangan perangkat lunak. Namun ada sejumlah perbedaan yang memberikan proses pengembangan protokol karakter khusus sendiri. Dan selanjutnya ada tahapan-tahapan pengembangan protokol. Yang pertama ada requirement analysis. Yang kedua ada service and protocol design. Yang ketiga ada protocol verification. Yang keempat ada implementation design. Yang kelima ada performance evaluation. Yang keenam ada implementation. Yang ketujuh ada test. Dan yang terakhir ada installation integration. Selanjutnya ada recruitment analysis. Recruitment analysis berfokus pada tugas-tugas yang menentukan kebutuhan atau kondisi untuk memenuhi produk atau proyek yang baru atau diubah dengan mempertimbangkan persyaratan yang mungkin bertentangan dari berbagai pemangku kepentingan, menganalisis, mendokumentasikan, memvalidasi, dan mengelola perangkat lunak dan persyaratan sistem. Dan selanjutnya ada service and protocol design. Biasanya tidak memungkinkan sehingga kesalahan dalam spesifikasi layanan dan protokol kadang-kadang ditemukan bahkan bertahun-tahun kemudian. Desain protokol ini tidak merujuk ke sistem target tertentu. Ini memiliki generik karakter karena protokol harus dijalankan di bawah lingkungan eksekusi atau operasi apapun sistem masing-masing karena independensi implementasi protokol spesifikasi tidak mengandung spesifikasi yang terkait dengan sistem. Dan fase desain ada desain layanan, desain protokol, dan desain implementasi. Meskipun fase desain terdiri dari banyak detail penting dan keputusan desain kreatif, perhatian relatif kecil telah diberikan kepada masalah desain dalam literatur. Banyak publikasi menggunakan desain kata di berita utama mereka, tetapi mereka lebih mengacu pada spesifikasi dan fase validasi daripada untuk proses desain itu sendiri. Berbeda dengan yang lain, fase proses pengembangan tidak ada metode atau teknik yang ada untuk desain protokol. Tahapan yang ketiga ada protokol verification alias protokol verifikasi, memiliki tugas untuk membuktikan kebenaran logis dan operasi desain protokol seperti yang didokumentasikan dalam layanan dan spesifikasi protokol. Tujuannya adalah untuk memastikan sebelum pengkodean bahwa semua persyaratan desain yang ditentukan dikerjakan secara akurat dan tentu saja untuk mendeteksi kesalahan desain. Protokol verifikasi memiliki tujuan untuk secara formal membuktikan kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi dari desain protokol yang didokumentasikan melalui spesifikasinya. Selanjutnya ada verifikasi protokol dibagi menjadi verification of general properties dan verification of special properties. Yang pertama, yang A itu verification of general properties, membuktikan properti yang harus dipenuhi terlepas dari semantik spesifik dari protokol yang dirancang untuk target utamanya. Dan yang selanjutnya ada verification of specialist properties. Verifikasi ini memeriksa properties untuk
ditentukan oleh semantik protokol yang dirancang. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk membuktikan bahwa protokol yang dirancang menyediakan layanan yang ditentukan. Dan selanjutnya, tahapan yang keempat ada implementasi desain. Tujuan dari desain implementasi adalah untuk memetakan desain protokol secara optimal, didokumentasikan dalam spesifikasi layanan dan protokol ke lingkungan eksekusi sistem target. Oleh karena itu, melengkapi struktur yang berbeda dapat dipilih. Spesifikasi protokol sering berisi opsi dan pedoman yang dapat diputuskan hanya pada tingkatan implementasi. Yang pertama ada tingkatan analisis kendala sistem. Yang kedua ada masalah implementasi lokal. Yang ketiga ada pilihan model implementasi. Dan yang keempat ada spesifikasi implementasi. Selanjutnya ada tahapan yang kelima, performance evaluasi. Untuk menilai apakah protokol yang ditentukan memenuhi persyaratan kinerja yang diinginkan dalam sistem target. Ini memungkinkan pelaksana untuk mengoptimalkan implementasi desain dan alasan tentang alternatif implementasi. Evaluasi seperti itu sangat menarik untuk protokol yang harus memenuhi persyaratan real time seperti protokol multimedia, dan analisis kinerja memerlukan tambahan informasi yang tergantung pada implementasi tentang sistem target, seperti ketersediaan sumber daya, kendala waktu, dan beban kerja yang diharapkan. Ini tidak berfungsi parameter biasanya tidak terkandung dalam spesifikasi formal. Mereka pasti ditambahkan dengan cara yang tepat berdasarkan spesifikasi yang diperluas. Ini dapat dinilai model berdasarkan kinerja yang dihasilkan. Eksekusi hasil model kinerja dalam berbagai ukuran kinerja ini dilakukan dengan metode analitik atau simulasi. Tahapan keenam ada implementation. Setelah memverifikasi desain protokol dan mungkin mengevaluasi kinerja yang diharapkan, protokol dapat diimplementasikan dalam lingkungan eksekusi yang konkret. Meskipun sekilas tampaknya tidak begitu, implementasi adalah yang paling banyak tahap mahal dari proses pengembangan protokol. Ini membutuhkan banyak keputusan yang memiliki pengaruh besar dan efisiensi dan kebenaran realisasi protokol akhir. Tahap implementasi menerima perhatian yang kurang dalam penelitian rekayasa protokol dibandingkan dengan fase-fase lain dari protokol proses pembangunan dan yang dinyatakan dalam sejumlah kecil publikasi pada subjek ini. Salah satunya alasan adalah mengalami pengalaman implementasi jarang digeneralisasikan dan diterbitkan karena hubungan sistem mereka yang kuat dan subjektif karakter implementasi. Selain itu, fase implementasi menyediakan beberapa titik awal untuk formalisasi. Dalam konteks deskripsi formal, teknik terutama berarti pembuatan prototipe. Pelaksanaan spesifikasi di komputer ini terutama melayani validasi prosedur protokol selama desain. Yang ketujuh ada tahapan tes. Tes protokol memiliki tugas untuk memeriksa apakah protokol yang diterapkan bekerja dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Berbeda dengan verifikasi yang mencoba membuktikan kebenaran
keakuratan, dan konsistensi protokol desain dari spesifikasinya. Pengujian berfokus pada implementasi, protokol verifikasi, dan pengujian karena itu adalah metode yang saling melengkapi. Saat verifikasi didasarkan pada bukti formal, pengujian protokol memvalidasi secara fisik ada, dapat dieksekusi, implementasi dengan eksperimen. Tes selalu berkaitan dengan implementasi khusus, tidak dapat membuat pernyataan tentang implementasi lain yang berasal dari spesifikasi yang sama. Pernyataan terkenal tentang pengujian perangkat lunak juga berlaku untuk pengujian protokol. Seperti tujuan pengujian adalah untuk mendeteksi kesalahan dalam implementasi atau tes hanya dapat mengkonfirmasi adanya kesalahan tetapi tidak adanya mereka. Karena itu, uji protokol tidak dapat menjamin kebenaran implementasi protokol. Itu hanya dapat meningkatkan kepercayaan pada fungsionalitas dan keandalan yang diterapkan protokol. Dan di sini juga ada tipe-tipe protokol tes. Yang pertama debugging, dan yang kedua ada conformance test, yang ketiga ada interoperability test, dan yang terakhir ada complementary test. Dan selanjutnya yang ini adalah tahapan yang terakhir, ialah installation atau integration protocol. Di lingkungan jaringan nyata, tes lain memainkan peranan penting dalam latihan. Tes interoperabilitas ini menguji kemampuan interoperabilitas berbagai implementasi protokol yang sama. Ini untuk mengidentifikasi perbedaan interpretasi dari spesifikasi atau standar oleh pelaksanaan serta penggunaan opsi dan parameter yang protokolnya yang berbeda. Sekian dari presentasi kelompok 7. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.